Idealnya partai politik bisa mewakili aspirasi atau apa yang masyarakat inginkan terwujud lah gitu ya. Nah, kita mau lihat di sini beberapa data tentang seberapa partai politik bisa mewakili masyarakat. Mungkin bukan cuma aspirasi doang ya, tapi juga situasi yang mereka hadapi dari sisi ekonomi, mungkin dari sisi sosial dan lain sebagainya. Nah, apakah partai politik yang ada sudah cukup nih mewakili semua ini dari pemilih gitu? Termasuk ya pemilih mereka sendiri. Nah, seberapa pemilih merasa diwakili oleh partai politik ini? Itu yang akan kita coba lihat di dalam data-data yang kita bahas di episode kali ini di Bedah Politik bersama dengan Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, partai politik biasanya suka membuat branding buat mereka, kayak misalnya kita partainya orang-orang yang seperti ini, kita partainya orang-orang yang seperti itu, mungkin kita partainya orang kecil ya atau rakyat pekerja, terus kita mungkin partainya pengusaha misalnya atau pengusaha kecil ya mungkin, tapi kayak ya orang-orang yang berbisnis dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita mau lihat di sini apakah itu tercermin dari persepsi masyarakatnya sendiri. Benar nggak sih pemilih-pemilih ini merasa partai-partai itu mewakili mereka seperti itu, sebagaimana yang dibrandingkan, atau juga dari sisi kepentingan ya, misalnya mungkin partai politik bilang mereka mau memperjuangkan ini, memperjuangkan itu, benar nggak bahwa pemilihnya juga merasa begitu, pemilihnya juga merasa bahwa partai itu memperjuangkan kepentingan-kepentingan itu, gitu. Apakah pemilih menilai demikian terhadap partai politik, kira-kira begitu ya? Iya, itu per definisi kan tadi seperti kan yang sebutkan, partai itu adalah satu lembaga yang mewakili, itu kan, mewakili kepentingan pemilih, kira-kira begitu. Itu kan, itu basic gitu ya, per definisi tentang partai politik. Nah, karena itu pertanyaannya adalah sejauh mana sih dalam prakteknya, setidaknya menurut penilaian pemilih sendiri, kan pemilih yang punya yang merasakan apakah mereka terwakili atau tidak terwakili. Oleh karena itu kita tanya kepada pemilih sendiri, apakah mereka terwakili kepentingannya atau tidak, kira-kira begitu. Concern-nya, isu yang menjadi perhatian mereka dan sebagainya, apakah terwakili, apakah diperjuangkan oleh partai politik gitu ya, sejauh ini. Nah, dalam konteks itu kita punya data dari hasil penelitian November yang baru ini gitu ya. Data ini baru, beberapa dimensi yang kita perhatikan yang menjadi perhatian pemilih, yaitu soal hubungan antara agama dan negara gitu ya, masalah agama dengan kebangsaan, kira-kira begitu. Pemilih sendiri melihat seharusnya agama itu dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan berpolitik dan bernegara, apakah negara kita harus bersandar pada agama atau bersandar pada kebangsaan. Nah, secara umum masyarakat pemilih kita itu menyatakan harus bersandar pada kebangsaan. Secara umum begitu polanya ya. Nah, apakah partai politik juga punya pandangan yang sama seperti pemilih? Kan itu pertanyaannya. Harusnya semakin dekat pandangan antara pemilih dengan penilaian masyarakat terhadap posisi masing-masing partai tersebut, maka partai itu semakin mewakili, semakin mewakili dari pemilih itu sendiri gitu. Semakin jauh yang mengatakan oh enggak, itu lain. Dilihat dari skornya oleh kita dalam penelitian ini ternyata ada perbedaan yang jauh, berarti partai itu tidak mewakili aspirasi dari pemilih itu sendiri. Itu agama dan kebangsaan. Demikian juga soal memihak pada yang kaya atau yang miskin, kira-kira begitu. Apakah partai yang dinilai itu lebih memihak pada orang kaya atau pada orang miskin? Isu kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan, peran dan hak-hak laki-laki dan perempuan sama atau tidak. Nah, di situ juga adalah apakah yang diperjuangkan oleh partai politik itu sesuai dengan aspirasi atau kehendak dari pemilih itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kesetaraan warga negara, gitu ya. Kesetaraan warga negara itu adalah seberapa jauh partai politik itu memperjuangkan kesetaraan ini sebagaimana yang diharapkan oleh pemilih. Nah, itu kira-kira isunya. Dan satu lagi adalah soal
soal peran negara ya untuk kesejahteraan. Apakah harus negara bertanggung jawab untuk kesejahteraan atau soal kesejahteraan ini diserahkan kepada masing-masing masyarakat, kira-kira kayak begitu kan ya. Nah, posisi daripada pemilih seperti apa dan posisi partai politik seperti apa. Semakin dekat posisi itu berarti semakin terwakili aspirasi pemilih itu. Semakin jauh berarti semakin tidak terwakili aspirasi pemilih itu oleh partai politik. Ya. Nah, kita lihat yang pertama ini kan ya. Cara menilainya ini semakin 0-0 kayak begini itu berarti jaraknya makin jauh. Semakin angkanya besar seperti ini, dekat, ya? Berarti semakin dekat dan tidak ada perbedaan yang berarti. Nah, ya. Dalam soal kehidupan berbangsa, agama dan Pancasila Undang-Undang Dasar 45, partai P3, PKS, PKB dan PAN ini di mata pemilih itu tidak mencerminkan, tidak mewakili aspirasi mereka. Itu perbedaan antara aspirasi pemilih dengan partai-partai itu di mata pemilih itu jauh. Gitu ya. Ya. Mereka terlalu Islam, partai-partai ini menurut pemilih. Padahal harus, kalau saya enggak begitu dalam melihat hubungan antara Islam dengan negara gitu. Dia lebih cenderung soal kehidupan politik dan berbangsa, lebih cenderung pada kebangsaan, kira-kira begitu. Ya. Nah, yang sangat mirip dengan pemilih itu adalah Demokrat, kan ya. Ya. Demokrat ini perbedaan antara posisi atau sikap pemilih dengan penilaian pemilih terhadap partai itu tidak berbeda secara berarti gitu ya. Ya. Jadi ini katakanlah sama pandangan positioning Demokrat soal hubungan antara agama dengan negara itu sama dengan positioning yang diambil oleh pemilih itu sendiri. Nah itu berarti Demokrat dalam soal ini lebih mewakili. Nah di bawahnya Gerindra, Golkar, Nasdem dan PDIP itu dilihatnya oleh pemilih itu terlalu nasionalis gitu ya. Jadi kalau yang di atas itu terlalu Islam, kalau yang di bawah ini terlalu nasionalis. Nah posisi pemilih itu sendiri sebenarnya moderat, lebih di tengah, kira-kira kayak gitu. Dan yang mendekati itu adalah Demokrat. Harusnya kalau dari sisi ini Demokrat bisa menarik pemilih lebih banyak. Cuma kan soal pilihan kan bukan hanya isu ini, isunya banyak kan betul. Gitu. Tapi dari soal ini Demokrat tidak punya isu, tidak punya masalah gitu loh. Dibanding partai-partai yang lain. Sudah sangat mewakili. Iya, sudah sangat mewakili pemilihnya dia. Iya. Kemudian dari isu tentang kelas kaya atau miskin gitu ya. Sorry Mas, ini tapi pemilihnya tuh berarti pemilih per partai atau populasi keseluruhan pemilih? Keseluruhan pemilih. Oh, jadi ini justru keseluruhan pemilih. Iya, betul. Jadi kan kepentingan kita seluruh pemilih. Ya, berarti Demokrat dalam konteks ini justru paling mewakili untuk seluruh populasi pemilih gitu ya. Persis, dalam isu Islam versus keagamaan versus kenasionalisan kebangsaan betul, gitu ya. Betul, kebangsaan. Betul, itu betul. Kira-kira begitu membacanya. Kemudian kita melihat kelas kaya dan miskin gitu ya. Di sini positioning pemilih dia umumnya mendefinisikan dirinya sebagai orang miskin, kira-kira begitu. Ya. Secara umum ya. Nah, partai-partai politik mana yang memperjuangkan aspirasi mereka, mewakili aspirasi mereka, kira-kira kayak begitu. Itu dinilai partai mana yang lebih memperjuangkan kepentingan orang kaya dan mana yang memperjuangkan kepentingan orang miskin. Menurut di mata pemilih, partai yang cenderung memihak pada yang kaya itu adalah PDI Perjuangan. Menarik nggak? Iya. Karena selama ini asumsi saya, PDI Perjuangan itu partai yang mewakili kepentingan orang lapisan bawah. Iya. Iya kan? Bahkan sama Golkar aja yang justru lebih kelihatan pro inilah ya pembangunan ekonomi dan segala macam. Dia lebih kuat. Lebih kuat ya untuk mewakili orang kaya. Orang miskin justru kalau Golkar ya. Bukan, ini orang kaya nih. Kalau Golkar tidak signifikan. Oh, nggak signifikan. Iya, ini tidak signifikan. Yang signifikan hanya dua. Yaitu PDIP. PDIP itu dinilai oleh pemilih itu lebih mewakili orang kaya. Orang kaya kan? Iya. Sebaliknya, dinilai oleh pemilih lebih mewakili orang miskin itu adalah PKB. PKB. Oh iya, aku belum melihat. Yang lain-lainnya sama, tidak beda gitu loh. Itu sama dengan pemilih. Kira-kira kayak gitu.
posisinya. Jadi kalau di yang Golkar, Nasdem, Gerindra dan lain sebagainya ini nggak terlalu signifikan. Nggak beda ya? dengan sikap pemilih gitu loh. Mereka sama lah dengan kita dalam soal ini. Jadi perbedaan antara kaya dengan miskin, apa yang diperjuangkan oleh kamu, gitu loh. Itu mewakili saya. Beda dengan PDIP, beda dengan PKB. PKB lebih cenderung memihak pada yang miskin. Di mata pemilih ya. Tapi terlalu nggak hitungannya buat pemilih kurang representatif nggak? Kurang. Ya dia terlalu condong ke bawah. Kelas miskin gitu. Iya. Sebaliknya PDIP cenderung pada orang yang kaya. Itu menarik kan ya, karena tadi asumsi saya PDIP itu lebih cenderung pada yang miskin. Ternyata di mata pemilih enggak. Sebaliknya PDIP itu mewakili orang-orang kaya, bukan mewakili orang miskin. Nah itu kan bagi saya itu temuan baru. Tapi kan ya, kalau kita flashback ke belakang ya, dalam sistem kepartean kita mengenal dulu kerangka teoritis yang dikembangkan dalam politik aliran, yang dikembangkan misalnya diantaranya oleh Clifford Geertz dulu. Dia membuat masyarakat Jawa, setidaknya dia studinya di Jawa, itu 3 tipe agama di Jawa. Priai, santri, dan abangan. Nah, 3 tipe ini itu punya hubungan dengan dukungan terhadap partai politik. Yang abangan itu cenderung mendukung PKI, yang santri mendukung partai-partai Islam, yang priai mendukung PNI. Nah, PNI ini itu kan sebagai protonya PDI Perjuangan, iya kan? Jadi kekuatannya kurang lebih sama. PNI dulu mendapatkan 22% dalam pemilu 55, sekarang pun PDIP sekitar 20%. Jadi kekuatannya relatif agak stabil. Nah, PNI dulu itu jangan dikira itu partai orang abangan dan kelas bawah. Itu ya. PNI itu ada partai kaum ningrat Jawa. Gitu. Nah, oleh karena itu dinilai ini partai orang ningrat. Gitu ya. Orang kelas atas. Jadi kalau dilihat dari data ini menunjukkan ada continuity, gitu ya, bahwa PDIP ini kelanjutan dari PNI, dan PNI itu merepresentasikan aspirasi dan kepentingan partai elit ningrat, gitu ya, di Jawa setidak-tidaknya. Sebaliknya PKB ini menarik. PKB itu kan sering dihubungkan dengan santri, kaum santri pedesaan, gitu ya. Nah, karena tidak ada PKI dalam partai kita, ya, dalam sistem kepartean kita, maka orang pedesaan itu lebih terwakili oleh PKB. Yang dulu diwakili oleh komunis, gitu ya. Dulu di pedesaan itu pecah antara pendukung komunis, PKI, dengan pendukung PKB, gitu ya. Yang santrinya di pedesaan itu mendukung PKB, yang abangannya di pedesaan itu mendukung PKI. Makanya di Jawa Timur konflik antara PKI dengan PKB itu sangat keras, gitu ya, sangat keras. Nah, nampaknya itu tercermin di sini. Ketika PKI tidak ada, maka di pedesaan itu yang dekat di pedesaan itu orang lapisan bawah itu ada dengan PKB. Nah, sebaliknya dengan PDI Perjuangan adalah lapisan atas ningrat Jawa. Kira-kira kayak gitu kan ya. Jadi ini cukup konsisten dengan teori selama ini tentang kepartean kita kan ya. Tapi tidak konsisten dengan asumsi umum lah ya. Mungkin banyak yang melihat brandingnya PDIP itu lebih ke pro buruh atau pro kelas bawah, ya petani. Ya bahkan kemarin juga foto-fotonya Bu Puan, ya juga itu kan cenderung ke sana gitu. Tapi ternyata ketika ditanya ke pemilih, enggak ya sebenarnya, enggak dilihat. Kamu tidak mewakili saya, kira-kira begitu. Miskin sebenarnya. Anda itu lebih mewakili sebagai ningrat. Elit gitu ya, elit Indonesia. Yang padahal kalau di mata mungkin netizen atau kadang-kadang beberapa anak-anak muda itu banyak yang ngelihatnya lebih ke arah harusnya mungkin Golkar yang lebih dekat ke golongan orang kaya, tapi ternyata enggak. Ternyata malah PDIP. Golkar cukup dekat dengan pemilih. Iya, mewakili ya. Iya, Golkar, Nasdem, Gerindra. Demokrat sangat dekat ya, sangat nempel gitu pemilih ya dalam soal ini. Jadi dua partai itu aja yang unik, yang tidak mewakili aspirasi pemilih secara umum nasional gitu kan ya. Nah, kita lihat aspek yang lain, kesetaraan
laki-laki dengan perempuan, kita lihat semuanya itu under. Pemilih itu punya ekspektasi yang tinggi tentang harusnya kesetaraan hak-hak laki-laki dengan perempuan. Kira-kira kayak gitu. Iya. Partai politik dinilainya itu kurang semuanya. Iya ya. Jadi minus semua gitu. Iya, semua partai politik signifikan mereka kurang memperjuangkan aspirasi kesetaraan gender. Nggak mewakili nih bagian ini. Tidak. Aspek ini partai politik tidak mewakili aspirasi pemilih soal kesetaraan gender. Kemudian kita lihat di sini aspek tanggung jawab rakyat sendiri atau pemerintah dalam soal kesejahteraan, gitu ya, peran negara atau peran pasar. Welfare policy. Iya, gitu welfare ya. policy. Di sini juga menarik. Golkar lebih pada peran pasar. Ya, dibebaskan lah ya gitu. Kebebasan. Pemerintah nggak terlalu intervensi. Ikut campur gitu. Mungkin itu cukup konsisten dengan Golkar yang selama ini lebih terlibat dalam pemerintahan yang lebih teknokratik kayak begitu. Iya, makanya itu dia. Aku ngeliatnya kan justru kan biasanya image Golkar kan kesana nih ya. Iya. Kirain tadi di bagian orang kaya orang miskin juga ke situ dong. Gitu. Iya, betul. Enggak ya? Karena kan ini dalam welfare policy dia enggak gitu kan. Iya. Tapi ternyata bagian orang kaya orang miskinnya benar mewakili gitu. PDIP juga sama, itu lebih pada menyerahkan kepada masyarakat sendiri, gitu ya. Terus kemudian kita melihat di sini PAN juga sama, P3 juga sama, gitu ya. Itu signifikan beda, kurang. Selain itu di sini kita Gerindra juga kurang mewakili. Iya. Yang mewakili itu Demokrat, PKS dan PKB. Lagi-lagi Demokrat banyak cukup dekat gitu ya. Walaupun di situ ada cukup sedikit signifikan, tapi yang paling dekat sebetulnya dalam soal ini antara pemilih dengan partai politik posisinya adalah PKS dan PKB yang lebih pada pro welfare state gitu ya. Bukan pada pasar bebas, kira-kira gitu kan ya. Lebih pro negara melakukan intervensi lah ya, membuat kebijakan-kebijakan afirmasi apa untuk membantu gitu ya, secara perekonomian, ya proteksi ekspor impor, lebih ada pembatasan subsidi semacam itu. Sedangkan yang di atas-atasnya tadi ya Golkar, PDIP itu dilihatnya dibebaskan aja nih. Nggak membuat intervensi banyak gitu ya. Di mata pemilih loh. Iya, di mata pemilih. Dalam pemilih partai-partai ini kecenderungannya begitu gitu loh. Iya, padahal sebenarnya secara kebijakannya sih masih cukup banyak ya kebijakan. Iya, betul. Apa ya, maksudnya proteksi, subsidi dan lain sebagainya. Yang kurang konsisten dalam bentuk kebijakannya ini sebetulnya kayak dalam mungkin ada gap gitu ya antara penilaian masyarakat dengan prakteknya kayak PKB. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu sebagai representasi dari itu ya lebih terbuka, kira-kira keterbukaan pasar bebas kayak begitu. Nah PKB itu cenderung tidak, itu dinilainya oleh pemilih gitu. Tidak, padahal itu berada dalam kubu koalisi yang mendukung Cipta Kerja, kira-kira kayak begitu. Nah kalau PKS itu konsisten di sini. Jadi pada tingkat kebijakan maupun di tingkat penilaian di pemilih di lapangan itu memang lebih pro pada welfare state, kira-kira begitu, pada kesejahteraan tanggung jawab negara. Itu kan ya. Yeah. Nah kemudian aspek yang lain adalah tentang kesetaraan antara warga di seluruh aspek kehidupan. Ini juga sama dengan kesetaraan gender. Nilainya adalah bahwa semua partai politik itu kurang memperjuangkan sama kayak sebelumnya ya, sama dengan jadi sangat signifikan bedanya, jadi sangat jauh. Jadi pemilih ini punya aspirasi yang sangat kuat, yang sangat demanding untuk kesetaraan sesama warga negara secara nasional, kira-kira begitu kan ya. Nah partai-partai politik ini itu kurang memperjuangkan aspek kesetaraan ini. Tidak ada satupun ya dalam soal ini. Jadi ini sama dengan aspek kesetaraan gender tadi kan ya. Jadi secara umum mungkin 50-50, ada sebagian isu, tergantung isunya, itu pemilih cukup terwakili oleh partai politik, tapi banyak aspek terutama yang berkaitan dengan kesetaraan itu kurang mewakili aspirasi yang dikehendaki oleh para pemilih secara nasional kan ya. Sebenarnya kan emang secara umum kita cukup jarang ya mendiskusikan partai itu memperjuangkan aspirasi apa sih gitu. Jadi secara umum iya cukup wajar sih, maksudnya kalau misalnya bagian yang tadi kesetaraan gender atau kesetaraan antar warga negara itu
nggak terwakili gitu, karena emang ya itu bukan isu yang udah mainstream lah gitu, bukan isu yang udah menjadi populer gitu di dalam konteks ya pemilihan partai atau kampanye partai gitu. Ya jadi ini ya make sense lah gitu, maksudnya secara umum ya orang juga melihatnya begini ya. Tapi satu hal kan ya, bagi saya menarik adalah bahwa ternyata pemilih pada umumnya itu punya ekspektasi yang tinggi terhadap untuk ini kesetaraan. Kesetaraan itu kan menurut saya sesuatu yang sangat penting bahwa pemilih kita hebat juga gitu loh. Punya demand yang begitu tinggi untuk kesetaraan ini. Sementara partai-partainya dinilai nggak punya komitmen yang cukup kuat terhadap aspek-aspek kesetaraan itu. Itu menurut saya satu gejala yang sangat menarik bahwa mereka dalam isu ini kurang terwakili. Padahal harusnya gitu ya. Mungkin isu di tingkat elit mungkin isu kesetaraan gender misalnya masih sangat banyak berdebatnya, banyak yang tidak setuju di tingkat elit. Padahal kalau melihat masyarakat pemilih harusnya ya itu mereka harus tunduk lah pada pemilih, kira-kira kayak begitu. Kalau mau berpikir rasional untuk mendapatkan dukungan luas dari pemilih. What really baffles me though di bagian yang welfare tadi, maksudnya negara intervensi versus pasar bebas. Aku rada penasaran kayak mereka membangun persepsinya dari mana ya? Karena kalau kita koneksiin ke empirisnya, maksudnya kayak mungkin kebijakannya apa segala macam, sebenarnya agak nggak cocok ya dengan persepsi masyarakat terhadap urusan itu tadi. Yang mana yang lebih intervensi, yang mana yang lebih pasar bebas. Jadi, tapi kan tadi kasus yang paling belakangan paling besar itu kan tadi Cipta Kerja. Cipta Kerja itu kan produk dari yang mainstream di DPR adalah PDIP. Iya kan, dan presidennya presiden PDIP Pak Jokowi gitu, dan itu lebih beli pasar lah kira-kira begitu, iya kan? Tapi di bagian yang PKB, itu dia. Di dalam koalisi yang mendukung gitu kan. Itu tidak konsisten dengan itu. Iya, exactly makanya. Jadi unik di situ kayak, ya mungkin nextnya jadi bisa ditelusuri lebih jauh juga ya. Maksudnya persepsi-persepsi ini tuh kira-kira dasarnya apa sih? Sumber persepsi itu. Iya, dan bisa mengevaluasi lagi juga sih gitu mungkin ya. Karena kalau misalnya kita ternyata masih kurang tepat dalam membaca partai politik ini kan mungkin jadi kurang tepat juga dalam memilih ya gitu. Iya, betul. Jadi harusnya bisa ada ruang for improvement juga lah di situ. Iya. Ada lagi Mas Saiful? Oke, cukup. Itu, terima kasih. Oke. Cukup dulu episode kali ini dari Bedah Politik, sampai ketemu di episode selanjutnya.